Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di pelajaran matematika ya, dengan Ibu. Apa kabarnya semuanya? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang integral. Nah, apa itu integral? Baiklah, kita akan pelajari bersama-sama. Silahkan ikutin video Ibu kali ini. Baik, materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.33, yaitu menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. Kemudian 4.33, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. Nah, integral ini adalah sebenarnya dia sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Masih ingat turunan pada bab materi sebelumnya ya? Nah, kalau misal lupa, ini Ibu agak ulang sebentar ya, supaya ingat lagi bagaimana cara mencari turunan fungsi. Nah, di sini ada rumus fx. Ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka cara mencari turunannya adalah n a atau n dikalikan dengan koefisien a, x pangkatnya dikurangi 1, yang tadinya n menjadi n min 1. Contoh. Misal Ibu punya fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, ini cara mencari turunannya adalah 4 dikali dengan 3, 12, x pangkatnya dikurangi, ya pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2, plus 6 kali 2, 12, x pangkatnya dikurangi 1 menjadi pangkat 1, plus 4x itu turunannya menjadi 4 karena x-nya berpangkat 1, maka dia x-nya berpangkat 0. X pangkat 0 itu tidak perlu ditulis. Kemudian 5 turunannya adalah 0. Jadi 12x kuadrat plus 12x plus 4. Nah, ini adalah cara mencari turunan. Atau misal saya ada lagi contoh 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat. Maka turunannya adalah 2 kali 3, 6x kuadrat plus 5 kali 2, 10x. Oke. Nah, ini adalah mencari turunan. Pertanyaannya, bagaimanakah jika yang diketahui adalah turunannya, kemudian kita mau mencari fungsi asalnya? Nah, inilah kegunaan dari integral. Dia mencari fungsi asalnya ini. Seperti itu. Jadi dibalik dari turunan menjadi fungsi asal. Nah, bagaimana caranya? Baik, integral dibagi menjadi 2, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Rumus integral tak tentu itu adalah jika ada integral, ini notasi integral ya, lambang integral.
AX pangkat N dx itu rumusnya adalah koefisien A ini dibagi pangkat jadikan penyebut ditambah 1. Jadi N-nya turun ke bawah plus 1, X, kemudian pangkatnya di sini yang tadinya N menjadi N plus 1, plus C. Nah, C ini apa? Konstanta. Nah, kita biarkan dia tetap lambang C. Contohnya, misal saya punya integral dari 4x pangkat 3 dx. Nah, bagaimana cara mencarinya adalah koefisien 4 ini dibagi dengan 3 ditambah 1. Jadi pangkat 3 ini turunkan ke bawah. Ditambah 1. X, kemudian pangkatnya juga ditambah 1. Plus C. Jadi 4 dibagi 4, X pangkat 4 plus C. 4 dibagi 4, 1, nggak perlu ditulis. X pangkat 4 plus C. Nah, inilah hasil dari integral. Nah, hasil dari integral ini adalah rumus asal dari 4x pangkat 3. Ya, jadi x pangkat 4 ini kalau kita turunkan, kita turunkan 4 ke depan, karena depan ini 1 berarti 4 kali 1 X. Nah, pangkatnya dikurangi 1 kan kalau turunan. C ini konstanta. Konstanta itu berupa nilai 5, 4, 3. Kalau diturunkan hasilnya 0. Jadi turunannya ini. Nah, ini sama bukan? Itu artinya ini mencari rumus asalnya itu adalah dengan mencari dengan cara integral. Contoh lagi. Misal ada integral 6x kuadrat dx sama dengan 6 dibagi 2-nya turun ke bawah ditambah 1. X pangkatnya ditambah 1 plus C. 6 dibagi 3, X pangkat 3 plus C. 2, X pangkat 3 plus C. Nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana jika ketemu, misal ya, integral dari X pangkat 2. Nah, seperti ini. Sama dengan, ini kalau tidak ditulis, itu berarti depan di sini ada angka 1. Per 2-nya turun ke bawah, ditambah 1. X pangkatnya juga ditambah 1 plus C. Menjadi 1/3 X pangkat 3 plus C. Nah, seperti itu. Oke, contoh selanjutnya. Nah, bagaimana jika ketemunya 2X saja? 2X ini itu artinya X ini berpangkat 1. Iya. Jadi, integralnya adalah 2 dibagi 1, pangkatnya kan 1, ditambah 1, X, 1 ditambah 1, ya. Karena ini pangkat aslinya adalah di sini ada angka 1 ya, plus C. Sama dengan 2 per 2, X pangkat 2 plus C. 2 dibagi 2, 1, nggak perlu ditulis. Nah, hasilnya adalah ini. Terus, bagaimana jika ketemunya integral dari konstanta misal 2? Nah, ini sebenarnya angka 2 ini dia punya variabel X, hanya saja pangkatnya 0.
Jadi X pangkat 0 kan 1. Jadi nggak perlu ditulis. Sehingga penulisannya cukup angka 2. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Sama dengan 2 dibagi. Ini kan pangkatnya 0. Ditambah 1. X 0 ditambah 1 plus C. 2 per 1 X pangkat 1, boleh ditulis boleh tidak ya. Nah, 2 dibagi 1, 2 X plus C. Nah, jadi integral 2 itu hasilnya 2X. Jadi nanti kalau ketemu integral 5 dx, langsung saja hasilnya adalah 5X plus C. Gitu ya. Oke. Paham sampai di sini? Oke. Nah, bagaimana jika ketemunya integral dari, sekarang kalau tadi satu suku, sekarang gabungan. Misal 6x kuadrat plus 4x plus 8 dx. Maka integralnya sama dengan 6 per 2 ditambah 1 X ya, 2 ditambah 1 plus 4 X ini berarti 4 per X ini kan pangkat 1. Nah, seperti ini X 1 ditambah 1, 8 itu integralnya adalah 8 X plus C. 6 dibagi 3 X pangkat 3 plus 4 dibagi 2 X pangkat 2 plus 8X plus C. 6 dibagi 2, 6 dibagi 3, 2 X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 8X plus C. Oke, contoh selanjutnya ya. Sini Ibu punya integral 9x kuadrat plus 8x min 7 dx. Maka integralnya adalah 9 per, saya langsung tulis 3 ya. 3 itu berasal dari 2. 2 ini ditambah 1. X pangkatnya menjadi 3 karena 2 ditambah 1. Jadi saya tulis langsung ya. Paham ya? Per di sini menjadi 2 karena ini 1. Kalau tidak tulis 1 ditambah 1 2. X di sini juga 2 min 7 itu integralnya adalah 7x plus C. 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 7x plus C. Oke, paham ya? Satu lagi, integral tak tentu. Integral dari, misal saya punya 10x pangkat 4 min 8x pangkat 3. Misal seperti ini saja. Maka integralnya adalah 10 per 5. 5 berasal dari 4 ditambah 1x pangkatnya 5 dan 4 ditambah 1 min 8 per 4. 4 itu adalah 3 ditambah 1. Di sini pangkatnya 4 plus C. 2x pangkat 5 min 2x pangkat 4 plus C. Oke, itu dia ya. Baik, selanjutnya. Baik, kita masuk ke bagian B, yaitu integral tertentu. Integral tertentu ini, cara pengerjakannya sama seperti tak tentu.
Hanya saja di sini ada batasannya A sampai B. Ada batas bawah sampai batas atas. Fx ini nanti kita integralkan menghasilkan Fx besar. Kemudian batasnya kita masukkan FB atau pangkat atas dulu dikurang FA atau pangkat yang A, batas yang bawah. Contoh, misal Ibu punya integral 1 sampai 2 3x pangkat 2 plus 4x dx. 3x kuadrat itu integralnya 3 per 3, karena ini 2 ya, 2 ditambah 1 menjadi 3, x pangkatnya menjadi 3 juga, 4 per, di sini kalau tidak ditulis itu artinya ada pangkat 1 ya, maka 1 tambah 1, 2, x pangkatnya 2 juga. Nah, di sini ditulis batasnya. Nah, seperti ini. Menjadi 3 dibagi 3, x saja ya, plus 4 dibagi 2, 2, x pangkat 2. Nah, di sini kita masukkan batasannya. Dari angka 2 dulu, pangkat 3 plus 2 pangkat 2 kurung tutup dikurang 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 2 menjadi 8. 2 pangkat 3 8 ya, 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8, 1 plus 2 kali 1 2, 8 ditambah 8 16 dikurang 3 menjadi 13. Oke. Selanjutnya contoh ya. Batasnya 1 sampai 2 ada 4x pangkat 3 plus 2x. Maka integralnya adalah 4x pangkat 3 diintegralkan menjadi 4 per 4. Karena ini pangkatnya 3 ditambah 1 menjadi 4. X pangkatnya menjadi 4 plus 2 per 2. Karena di sini kalau tidak tertulis itu pangkatnya 1. Pangkatnya ditambah 1 juga menjadi 2. Nah, batasannya di sini ditulis. 4 dibagi 4, 1. X pangkat 4 plus 2 dibagi 2, 1 juga. Nah, di sini kita masukkan angka 2 dulu ya. 2 pangkat 4 plus 2 pangkat 2 kurung tutup dikurang 1 pangkat 4 plus 1 pangkat 2. 16, 2 pangkat 4 16 ya. Plus 4 min 1 pangkat 4 1, 1 pangkat 2 1. 20 dikurang 2. 18. Oke. Gampang bukan? Nah, di sini integral dari 0 sampai 2 6x plus 3 dx sama dengan 6x berarti 6 per x itu pangkatnya kan 1, berarti 1 ditambah 1 2 x pangkat 2 plus 3, integralnya adalah 3x. Batasannya dari 0 sampai 2. 6 dibagi 2 3x kuadrat plus 3x tetap ya. Nah, ini batasannya 0 sampai 2. Kita masukkan angka 2 dulu ya. X-nya kita ganti 2. 3 kali 2 pangkat 2 plus 3 kali 2. Nah, kemudian dikurang 3 0 kuadrat plus
3 kali 4 plus 6 min 3 kali 0, 0 ya, plus 0 juga. 3 kali 4, 12, ditambah 6, dikurang 0. Hasilnya 18. Oke. Gampang bukan? Nah, sekarang silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.